belum rampung ya, tapi nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas decision menggunakan if, else, dan switch case. Sebenarnya ada materi dulu di depan ini ya, tapi saya belum siapin karena keterbatasan waktu saya. Jadi sebenarnya program itu bagian pentingnya itu ada input, bentar ya, saya balik dulu ke sini biar di sayanya ada kameranya. Oke. Ya. Nah, sebenarnya yang pertama itu ada input ya. Sambil saya bikin aja kali ya. Apa ya? Tapi laptop saya juga langsung muat biasanya kalau sekaligus. Jadi ada input gitu ya. Kemudian ada proses. Ini hapus. Ada input, ada proses, ya. Kemudian ada output. Benar ya? Ada input, ada output, ada input, ada proses, ada output atau keluaran. Nah, selalu seperti ini. Pasti ada inputnya dulu, kemudian kita proses, kemudian baru ada output. Ini dulu struktur program. Nah, yang kita akan bahas sebenarnya ada lengkap ya. Ini kita mengulang. Ada metode. Metode itu adalah blok program yang merupakan sederetan langkah statement yang bisa ini bukan bias tapi bisa, yang bisa dipanggil dalam ruang lingkup pemrograman di dalam skop tertentu. Misalnya seperti ini. Kita prosesnya menghitung luas segitiga. Maka kalau kita menghitung luas segitiga, maka kita bisa panggil proses itu kembali. Jadi proses tersebut kita namai dengan metode. Ya. Kemarin sudah saya singgung kan? Ikut nggak kemarin? Ikut ya. Nah, metode nanti saya akan kasih contoh. Nah, di Visual C Sharp yang kita bahas, yang kita pakai, metode ini terbagi dua, ya. Sebenarnya terbagi dua ini di luar Visual C Sharp ya. Tetapi di Visual Sharp ini cuma satu, namanya metode. Tapi kalau di pemrograman lain tuh ada function dan prosedur. Ada dua jenis, ya. Nah, kita akan bahas dua-duanya di Visual C Sharp. Jadi sebenarnya function itu adalah metode. Prosedur atau metode itu ya metode ya. Tetapi kalau di luar bahasa pemrograman C ya, misalnya kayak Visual Basic, itu function ya function. Metode ya prosedur gitu. Tapi kalau di Visual C ini semuanya itu dianggap metode. Sama. Jadi lebih mudah sebenarnya di Visual C karena dia menganggap itu sama. Bedanya apa? Nah, bedanya kita akan bahas. Kalau function dia diakhiri dengan return variable. Dia akan mengembalikan suatu nilai tertentu. Jadi ada outputnya. Ya. Misalnya nanti kita akan contohkan. Jadi dia harus dideklarasikan dulu dengan tipe data tertentu. Sehingga tipe data ini harus sesuai dengan variabel outputnya, ya. Maka nanti hasil outputnya akan kita panggil, program blok ini kita panggil, nanti dia langsung keluar outputnya. Bisa dipahami ya. Nah, untuk memanggilnya kita sediakan dulu sebuah variabel, baru functionnya kita panggil seperti ini. Variabel sama dengan nama function tadi, kemudian inputnya apa, nanti outputnya apa. Outputnya nanti tersimpan di variabel. Nah, ya. Contohnya seperti ini.
saya membuat metode keliling untuk menghitung keliling segitiga, yaitu alas tambah tinggi tambah sisi miring. Itu keliling segitiga kan, ya kan? Alas tambah tinggi tambah sisi miring. Ini kalau segitiga siku-siku kan. Jadi kalau saya panggil, saya buat dulu metode keliling. Jadi saya deklarasikan int metode keliling, ini deklarasi. Kemudian saya tampilkan di sini, saya deklarasikan sebuah variabel int hasil. Hasil itu adalah alas tambah tinggi tambah miring. Alas tambah tinggi tambah miringnya saya ambil dari input. Jadi saya tidak deklarasi di dalam, tapi saya deklarasikan di bagian inputnya. Ya. Nah setelah ini dia akan mengembalikan hasil. Artinya hasil ini yang ngitung adalah metode keliling. Nah kalau kita panggil, kita deklarasikan dulu hasil. Hasil ini bukan hasil yang ini ya, bebas variabelnya, misalnya output misalnya, atau keliling misalnya, boleh ya, int keliling. Maka keliling ini adalah kita manggil metode keliling kita untuk menghitung keliling. Inputnya apa? Alas, tinggi, dan miring. Jadi inputnya bisa kita kasih dengan angka langsung 3, 4, dan 5. Maka hasilnya langsung ada. Hasilnya adalah dia hitungnya pakai metode keliling ini. Jadi hasilnya adalah alas itu ditambahin sama tinggi ditambahin dengan miring. Hasilnya langsung keluar. Ya. Nah, ini yang function. Bisa dipahami? Jadi function ini kenapa kok kita pakai function? Karena kalau kita buat keliling, kemudian nanti pada saat yang lain kita ulangi lagi ngitung keliling, itu sama saja seperti kita ngopi paste statement yang sama kan, kita ulang 2 kali kan. Nah kalau di sini metodenya saya taruh dia di function tertentu sehingga saya tidak ngulang dia listingnya, statementnya tidak saya ulang, saya tinggal panggil aja karena dia sudah ada, itu maksudnya. Jadi di program saya tidak panjang. Itu tujuannya. Tujuan yang kedua supaya saya itu mudah mengerti pemrogramannya. Jadi misalnya yang saya ulang yang mana? Yang saya ulang itu adalah yang ini keseluruhan function. Kalau tidak kan saya copy paste kan banyak jadi. Yang mana yang function keliling, mana yang hitung keliling kan bingung gitu yang mana kan? Karena kita kan yang ini sama dengan yang ini. Kalau kita tidak menggunakan function, sehingga di sini kita akan lebih mengenal mana yang input, mana yang proses, mana yang output. Input sendiri bisa terdiri dari input, proses, dan output. Ya, misalnya tadi inputnya adalah alas, tinggi, sama sisi miring. Sisi miring, apakah bisa kita ketahui? Sebenarnya bisa kan? Kita pakai sisi miring dari rumus Pythagoras antara alas dan tinggi. Ya, baru kita dapat sisi miring. Sisi miring kan harusnya jadi output kan, ya kan? Nah, tapi dia bisa jadi input untuk proses keliling, itu maksudnya. Jadi di input sendiri dia bisa merupakan input output proses. Begitu juga di proses. Di proses dia juga bisa jadi input proses dan output. Begitu juga nanti di output dia bisa jadi input proses output. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami atau ngeblank? Kita bahas dulu lah ya, nanti kita kasih contoh. Nah yang metode, yang tadi kan kita bicara tentang function. Nah sekarang prosedur atau metode itu sendiri. Kalau metode dia nggak mesti mengembalikan nilai, nggak mesti dia keluarin hasil nilai perhitungan ya, sehingga di depannya pas deklarasi tidak perlu kita masukkan tipe data ya. Jadi di sini pakai void. Void itu kalau garansi itu void, artinya garansi itu batal, rusak. Jadi kita batalkan tipe datanya ya, sehingga boleh dia pakai input, silahkan ya, nggak ada masalah, boleh dia pakai input. Jadi di sini kita lakukan statement yang kita laksanakan, kemudian diakhiri dengan return. Tapi returnnya tidak mengembalikan suatu nilai tertentu. Jadi misalnya saya mau menampilkan nama saya, kelas saya, sama kelompok saya seperti tugas kita yang pertama, saya menggunakan metode contohnya seperti ini. Nah, saya misalnya metode void metode tampil ya. Jadi di sini ada nama, ada kelompok, sama ada kelas.
inputnya saya masukin nama, kemudian kelompok sama kelas, maka hasilnya dengan saya masukin nama, kelompok sama kelas seperti ini, misalnya saya Ardi kelompok 5 kelas 10M5, maka hasilnya nanti dia akan menampilkan ini di text box hasil yang tempat keluarannya. Dengan cara seperti ini aja, hasil sama dengan metode tampil Ardi. Nah, nggak perlu pakai hasil ya. Ini nggak perlu pakai hasil ya. Ini nggak perlu pakai hasil, sorry. Nah, dia seperti ini aja karena dia tidak perlu variabel untuk nyimpan itu. Ya. Di sini pakai titik koma. Jangan lupa. Kalau tidak pakai titik koma malah salah ya. Saya simpan dulu. Nah, jadi misalnya saya sudah punya program seperti ini, string nama, kelas, kelompok. Nama saya adalah Ardi, kelas adalah 10M5 misalnya ya. Kemudian kelompok adalah kelompok 5, maka saya manggil ini, blok diagram ini, kan untuk menampilkannya kan pakai ini ya, hasil sama dengan nama bla 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 gitu ya. Maka text box hasil itu adalah isinya adalah ini, nama, kemudian kelompok, kemudian kelas. Maka di sini nanti akan tampil nama, metode, sama nama, kelompok, sama kelas. Dengan cara saya menggantinya dengan ini aja, metode tampil, isinya Ardi, inputnya Ardi, kelompok 5, kemudian 10, 5. Saya pahami? Saya pahami? Kita coba aja ya. Nanti kita coba. Kemudian, nah decision kita sudah bahas kemarin sih, tapi belum. Saya mau ulang di sini, cuma saya belum siapin. Tapi decision itu kan dari if sama switch case. Kalau if kemarin kita sudah buat metode untuk memilih suatu kondisi, sintak penulisannya seperti ini. Jadi ada if, di dalamnya diikuti dengan tanda kurung seperti ini, yaitu kondisinya itu dalam boolean, dia hasilnya true atau false ya. Kalau ini true maka dia akan eksekusi pertanyaan statement jika benar ini. Jika salah atau else maka dia akan eksekusi yang ini. Kalau tidak pakai else berarti dia hanya akan menjalankan yang benar saja. Ya. Nanti kita akan bahas contohnya. Atau kita lihat contoh lah ya. Kita buka di project yang kemarin. Saya lupa project 7 atau project 8 atau project 6 ya. Soalnya saya simpannya tidak berdasarkan nama, saya belum rapiin. Sambil menunggu hari Rabu kita ulangan ya. Soalnya pilihan ganda. Sampai mana materinya? Sampai materi hari ini. Cepat ulangannya. Iya, kalau nggak ulangan kapan lagi kita ulangan? Ini udah Oktober. Nanti Bapak November. bisa. Nanti sudah November, Desember kita ujian akhir, nggak pernah ulangan. Iya Pak. Pilihan ganda kan Pak? Kenapa? Pilihan ganda kan? Insya Allah pilihan ganda. Alhamdulillah. Ya, jadi berapa soal kata paling sedikit 30 soal. Waktunya banyak enak. Agi kayak boleh pula soalnya banyak, waktunya dikit. Soalnya salah pula ya. Oh. Udah tuh nanti apa? Udah, ada usah curhat di sini. Mana nih? Kok nggak keluar ya? Kok lama prosesnya? Ya kebanyakan aplikasi. Laptop saya ini kan bukan untuk laptop ini sebenarnya. Cuma untuk ngerjain tugas saja. Oke, silahkan dibuka programnya, buka Visual Studio.
Kita coba dari awal aja ya, kalau nggak saya close aja ini. Kita open project lain, atau kita switch case dulu lah ya. Switch case ini mirip seperti if, tapi pilihannya lebih dari satu. Kalau if kan, jika dia benar maka jawabannya ini, jika dia salah maka jawabannya selain daripada itu ya. Nah kalau switch case dia pilihannya bisa banyak. Nah misalnya saya mau membuat seperti ini. Kalau agamanya Islam, salam yang diucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jika dia Kristen, salam yang diucapkan adalah salam sejahtera bagi kita semua. Kalau misalnya dia Katolik, sama. Kalau dia Hindu, Om Swastiastu misalnya ya. Kemudian kalau dia Buddha, berarti Namo Buddhaya. Kemudian kalau dia Konghucu, salam kebajikan, atau Wei di Dong Tian ya. Ini kalau Konghucu, saya buat case Konghucu lah, case dia Konghucu. Nah bagaimana kalau ada selain daripada itu? Maka selain daripada itu kita pakai default .2 ya. Salam sama dengan salam sejahtera aja. Salam sejahtera. Atau salam sajalah. Salam saja. Karena kalau salam sejahtera nanti dianggap Kristen lah ya. Maksudnya dianggap pilihannya adalah mirip seperti salamnya Kristen. Di sini yang sudah saya buat ya. Kemudian di sini kita jangan lupa pakai break. Jadi setiap pilihan kita pasti lakukan break atau dia keluar dari pilihan ini. Nah, perintahnya seperti ini. Kita buat desainnya seperti ini. Kayak kemarin ya. Karena kemarin di hari Rabu ini nggak jalan, maka saya tuntasin di hari Sabtu. Materi kita masih yang hari Rabu kemarin. Nah, seperti ini. Jadi ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, agama. Agamanya menggunakan combo box ya. Namanya di sini identifiernya adalah, tunggu dia lagi proses. Halo. Nah, namanya di sini identifiernya adalah, mana dia? Nama di sini identifiernya adalah textbox 1. Tempat lahir adalah textbox 2 ya. Saya masih belum kasih identifier. Nah, tanggal lahir adalah textbox 3, kemudian agama itu pakai combo box agama ya. Combo box agama. Jadi begitu saya klik simpan ya, dia akan menjalankan private void button 1. Di sini kan ada void ya. Artinya ini adalah metode ya. Sederetan ini adalah metode. Jadi ketika saya klik button 1 tadi, maka dia akan menjalankan metode yang saya buat ini. Apakah dia harus ada input output? Boleh. Di sini ada inputnya sender dan input argumen, tapi kita tidak pakai pun tidak apa-apa. Ya. Dia laksanakan apa? Dia laksanakan ini. Seluruh yang kita buat di dalam private void ini adalah metode. Ya. Jadi ini adalah metode. Jadi begitu kita klik tombol button 1, maka dia akan menjalankan seluruh rangkaian yang kita buat. Nah, di sini saya sediakan ada beberapa variabel: nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, agama, sama pesan, dan salam. Ya. Salamnya apa? Salamnya nanti tergantung agamanya. Kalau agama Islam salamnya ini. Kalau agama Kristen salamnya ini, ya. Kemudian pesannya apa? Pesannya adalah salam itu sendiri. Assalamualaikum dulu misalnya kan. Kemudian nama dia. Kemudian nama dia itu adalah nama lengkap dia tadi. Kemudian tempat tanggal lahir adalah tempat dan tanggal lahir. Kemudian yang terakhir adalah agama. Agama saya adalah agama yang dia pilih. Maka hasilnya seperti ini.
Kita coba jalankan. Tunggu dia lagi proses. Tunggu ya, lagi loading. Ini karena komputer sayanya aja yang kurang cepet. Nah, nanti listing ini saya masukkan ke LMS. Kalian coba buat. Setelah dicoba buat, nanti tugasnya ya ini. Silahkan buat ini. Kenapa Rehan? Oke, kita tampilkan. Nah, misalnya di sini kan gini ya. Saya ke atas dulu ya. Di sini dia nanya nama ini disimpan di dalam text box 1. Text box 1 ini ya. Di sini text box 2. Text box 2 dia nyimpan tempat lahir. Benar ya? Tanggal lahir di text box 3. Jadi misalnya saya isi, misalnya nama saya adalah Ardi Junaidi. Ya. Maka Ardi Junaidi itu kan di text box 1. Dia simpan ke dalam nama lengkap, variabel nama lengkap. Ya. Variabel nama lengkap ini saya deklarasikan dulu string nama lengkap. Maka nama lengkap adalah isi dari text box 1. Kenapa kok nggak pakai int.parse kemarin? Karena tipe datanya sudah sama kebetulan dengan text box 1 teks. Jadi nggak perlu lagi str.parse ya. Kemudian yang kedua, tempat lahir misalnya Jambi. Kemudian tanggal lahir misalnya 1 Januari 2000 misalnya. Pilih agama, misalnya agama saya adalah agama Islam. Maka begitu saya simpan, dia akan tampil. Nah, tampil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ardi Junaidi, tempat tanggal lahir adalah Jambi 1 Januari sesuai dengan apa yang saya isi. Ya, agama saya adalah Islam sesuai dengan agama yang saya pilih. Misalnya saya pilih agama lain, misalnya saya pilih agama Kristen. Maka tampilnya adalah seperti ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian di sini agamanya Kristen. Nah, kalau yang lain sama. Bisa dipahami kayak gini? Bisa ya? Nah, untuk membuat pilihan seperti ini ya, maka di form desainnya pertama di agamanya, agama kan kita menggunakan combo box. Combo box ini kita isi dulu collectionnya, itemnya. Lagi muter-muter ya. Nah, di collection ini kita tekan titik 3, saya sudah isi namanya, agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, agama yang ada di Indonesia. Jadi kalau selain daripada agama ini, maka dia tidak bisa, karena di Indonesia cuma ada 6 agama. Ya, bisa dipahami? Sehingga kalau pilihannya seperti itu, saya bisa buat, kalau saya pakai radio button kayak kemarin, pilihannya akan makan tempat banyak. Ada Islam di sini, ada Kristen di sini, ya kan? Tapi di sini saya sembunyiin dalam satu baris. Itu kelebihan dari kita menggunakan combo box. Jadi dia pilihannya itu tersembunyi di satu box saja. Begitu kita buka, baru dia akan ada pilihannya sebanyak ini tadi. Sebanyak apapun yang kita pilih. Misalnya kita mau pilih nama dia sudah ada di list. Nama dia misalnya si Ani, si Budi, si Teddy. Ya, kita buat semua namanya satu kelas kita ada 33 orang. Silahkan aja. Dan di sini tinggal cuma satu. Pak, kalau misalnya nama kita sudah ada di database tertentu, dia ambil dari database. Jadi kalau dia mau keluar dari sekolah, kita tinggal keluarkan. Habis itu nilai dia hilang sendiri. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Maksudnya bukan besok ya, bukan selanjutnya ini. Kita akan bahas di pelajaran-pelajaran selanjutnya nanti. Jadi kita akan masukkan data ini ke database. Dari database nanti kita panggil ke combo box. Karena ini penting. Ya.
Nah, apa yang kita bahas di sini? Yang kita bahas adalah pertama cuma menampilkan isi text box yang sudah kita isi tadi. Kita simpan dulu ini ke dalam variabel. Variabelnya adalah nama lengkap. Kemudian text box 2 tadi, variabelnya kita siapin namanya tempat lahir. Kemudian text box 3, variabelnya tanggal lahir. Biasanya kan tempat tanggal lahir itu satu ya. Satu ya. Nah, bagaimana cara menyatukannya? Cara menyatukannya seperti ini. Jadi tempat dan tanggal lahir ya. Ini tulisan yang tampil. Kenapa? Karena di sini ada tanda petik. Jadi tanda petik ini dia tampil. Tapi yang tidak pakai tanda petik seperti tempat lahir, nama lengkap, dan tanggal lahir ini adalah variabel yang sudah ada isinya. Ya. Sehingga tempat lahir tadi 1 Januari tahun 2000, kemudian di sini ditambahin sama dia koma, spasi. Jadi tempat lahir misalnya Jambi, koma, spasi. Tampilnya seperti itu. Kemudian tanggal lahirnya berapa? Nanti tanggal lahirnya tadi sudah ada Jambi, koma, spasi, kemudian masukin tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya berapa tadi diisi. Nah, jadi menggabungkannya seperti itu. Saya gabungkan pesan itu menjadi satu. Informasi semua yang tadi, yaitu nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, saya gabung menjadi satu di pesan. Sehingga yang saya tampilkan cuma pesan. Saya tampilkan itu pesan adalah gabungan dari variabel-variabel yang sudah saya isi sebelumnya. Bisa dipahami? Bisa? Kita coba ya. Silahkan kalian buat seperti ini. Buat dulu. Kita buat sama-sama boleh. Kita buat sama-sama ya. Kita buat sama-sama. Saya buka program baru. New project. Ya, silakan di new project. Di new project, pilih yang Windows Form Application. Windows Form Application. Udah, kalau sudah ditekan OK. Kalau mau diganti namanya apa boleh. Misalnya yang ini pelajaran kita tentang decision dengan switch, boleh diganti. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Langsung di OK kan. Setelah di OK kan nanti dia ada jendela form kosong. Form kosong nanti kalian masukkan, ada biodata, ada nama. Cara gimana? Tinggal kita klik toolbox. Ya, toolboxnya kita pin aja. Nah, dari sini masukkan biodata ini, kita tarik di sini label, kita tarik seperti ini. Nanti ada label seperti ini. Labelnya kita kasih teksnya yang di propertinya kita ganti namanya dengan biodata. Ya. Kemudian kita tarik lagi di sini ada nama, berarti kita tarik lagi label di sini, tarik bawahnya nama. Ya. Bawahnya nama. Bisa ya? Nah, kemudian kita buat di bawahnya. Atau saya buat satu lagi lah ya. Saya buat satu lagi. Ini saya kecilkan. Saya buat satu lagi ya. Yang pertama saya ambil pengennya pakai panel. Maka di sini ada panel. Saya klik tahan, geser ke sini. Dia ada panel sebesar ini. Saya buat sama ya. Kalian cukup buat satu aja. Saya mencontohkan saja. Jadi apa yang saya aktifkan dulu panelnya, kemudian saya masukkan command control label. Label di sini. Labelnya adalah biodata. Namanya adalah biodata. Saya cari teksnya. Teksnya ini saya ganti dengan biodata. Oke. Saya butuh apa lagi? Saya butuh nama, tempat lahir, tanggal lahir. Berarti ada 3 ya. Saya butuh di sini nama, kemudian tempat lahir, kemudian satu lagi tanggal lahir. Saya ganti namanya, di ini saya ganti namanya. Namanya apa ini? Di teks ya. Namanya apa? Nama
ya. Kemudian yang ini adalah tempat lahir, kemudian yang ini adalah apa namanya, tanggal lahir. Oke, bisa ya buat ini ya. Kalau dia tidak sama, tinggal kita susun aja. Nah, di sini. Oke. Kemudian untuk ngisinya kita menggunakan text box ini ya. Saya taruh di sini sejajar. Oke. Kemudian ada text box lagi di sini. Kemudian ada satu lagi, mana text box? Ini di sini. Ini saya turunin biar agak sejajar. Kemudian yang terakhir adalah agama. Saya taruh lagi di sini agama. Saya kasih teksnya adalah agama. Ya, kemudian untuk ini dia bukan text box tapi combo box. Yang ini dia ya, combo box. Saya taruh di sini sejajar. Oh, ini checkbox salah. Combo box ya. Nah, yang ini ya, combo box. Oke, ini adalah combo. Saya pengen sejajar saja segini besarnya. Maka ini isinya adalah misalnya pilih salah satu, misalnya pilihlah agama kalian. Pilih agama kalian. Ya, pilih agama kalian. Atau pilih salah satu boleh juga seperti di atas. Kemudian pilihan agamanya kita buat di sini. Di sini ada collection. Ada item, Ada item. Nah, ini ya. Itemnya kan ada collection. Di sini kita isi pilihannya. Misalnya agama apa yang pertama? Islam misalnya. Apakah kebalik? Boleh. Boleh. Misalnya pertama Konghucu duluan. Ini contoh aja ya. Kemudian Islam. Kemudian Kristen. Kemudian Katolik ya. Kemudian Hindu. Kemudian Buddha. Ya. Misalnya ada agama kepercayaan lah. Kepercayaan yang lain ya. Kemudian kita oke. Maka kalau kita running, kita jalankan, dia nanti begitu kita jalankan pilihan agama ini sesuai dengan list yang sudah kita buat tadi. Kita jalankan dulu. Masih menunggu. Yes. Sambil dibuat ya. Nah, begitu saya pilih ini, di sini nggak tampil ya. Kenapa nggak tampil? Karena di sini ada yang keliru. Nah, kalau yang di sini kan pilih agamanya sampai Konghucu ya, Islam duluan. Nah, kalau yang ini nggak tampil, kenapa nggak tampil? Karena ada yang keliru. Gimana nggak kelirunya? Gimana errornya? Atau bikin dulu ya? Bikin dulu. Silahkan bikin yang di bawah. Satu lagi belum ya, buttonnya belum. Memasukkan buttonnya di sini. Buttonnya adalah tampilkan misalnya di sini. Tampilkan. Silakan. Dicoba buat. Saya sambil minum ya. Ini.
Oh itunya, apa toolboxnya? Toolboxnya di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Nih, toolbox sebelah kiri. Ada kan? Nah, Ini siapa yang kepencet? Itu kotak itu apa? Kotak Itu. panelnya. panel, Kamu buat panel itu di sini, di kontainer. kontainer. Di kontainer, kemudian di sini ada panel. Panel ini kita tarik keluar sini. Nah, gitu. Ya. Klik tahan. Di panel ini klik tahan geser. Klik tahan geser. Mau ditaruh di sini. Baru lepas. Belum diinstal itu. Sudah diinstal belum? Mainin apa? Kalau belum diinstal nanti dibawa ke sekolah aja, nanti kita install. Nah, lumayan lama sih kalau nggak bisa. Heeh. Di sini saya masih belum pakai ini ya. Nanti kita akan pakai ini. Ini yang bikin dia error. Nah, baru jalan kan? Ada 2 ya. Jadi kalau yang pertama tadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau yang di bawah beda. Yang pertama Konghucu duluan. Karena tadi kita bikinnya seperti itu kan? Jadi saya bikin agak berbeda di atas dan di bawah. Kalau yang di bawah saya tampilkan belum ada program apa-apa. Karena belum saya buat. Tapi kalau yang di atas sudah ada. Saya kalau pilih simpan, dia langsung salam. Kenapa salam? Karena agamanya tidak saya pilih salah satu. Akhirnya defaultnya adalah salam. Ya. Kemudian namanya kosong, agamanya tempat tanggal lahirnya kosong, agama pilihan saya masih tulisannya pilih salah satu. Jadi sini pilih salah satu. Ya. Ya, silakan dibuat. Dari sini Pak, dari sini. Hah? Oh, 5 menit lagi. Ayo. Yes, sebentar lagi. Ngerti dah. Kalau nggak ngerti jangan segan-segan datang ke sekolah ya. Kalian tanyain ke sekolah, Iya. saya jelasin dari awal. Pokoknya jangan segan-segan. Kan ke sekolah. Sampai kalian ngerti. Terus Ini bukan berarti gini ya. Dia bukan berarti kakek kalau nggak ngerti kami datang ke sekolah. Jadi biarlah nggak ngerti. Jangan kayak gitu juga. Berusaha untuk mengerti. untuk dimengerti, Pak. Sini juga ada. Pak, itulah beda lagi, sahabat. Jangan Pak. diam-diam. Apanya beda? Yang ini aja buat. Yang bawahnya karena saya ngajarin kalian berarti kan saya bikin ulang ya. Saya bikin ulang kan di bawahnya gitu. Kalau kalian samain aja kan sama nih atas sama bawah. Jadi tugasnya nanti di halaman seperti ini ya, buatlah program seperti ini. Buat program. Oh, oke. Dijalanin kayak kemarin, Kak. Hah? Dijalanin.
Jalanin. Oh, iya ya. Tinggal berapa menit lagi? Ada yang mau ditanyakan sambil jalan? Bisa lah. Bisa lah. Ini bisa lah. Mana Dini? Oh, ini Dini. Ini name gua. Ini Oke, Rahmat. Dino. Ahmad, Dini, Indah, Tia. Iya, Iya. iya, Teo. Iya, ini siapa? Sinta. Siapa? Lola. Ini Ian. Hah? Milanda. Lola, Iya. Sinta kan? Vila. Coba? Tia. Tia. Iya. Tia. Siapa? Ida. Dini. Rahmat. Oke. Absen. Pasti Bapak lupa tuh. Karena baru sekali. Coba ulang, Pak. Ulang. Rahmat, Dini, Ida, Tia. Tia, Sinta, Lola, sama salah satu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 salah satu. Apa? Siapa namanya? Milanda. Dua orang nggak masuk ya? Iya. Kenapa nggak masuk? Kesiangan. Sakit mau. Sakit mau. Kalau kesiangan nggak mungkin, saya aja telat. Nanya ada Pak Bagus. Pak Bagus hari ini dia ada acara kondangan. Oh, Bunda. Mana kan bilangnya? Kondangan. Ini juga rekamannya nanti saya share ke LMS. Tapi ke YouTube dulu, maksudnya ke YouTube, nanti saya embed ke LMS. Jadi kalian bisa lihat lagi. Listing programnya ini. Ya. Kita lihat desainnya dulu. Oke, mungkin nanti ini berakhir sendiri karena tinggal 5 menit. Kita tambah Webex sekali lagi atau mau stop? Mau kita tuntaskan atau mau di stop? Nggak apa apa. Kakek habis, Pak. Akhir habis, Pak. Tanpa mati terus dari sekolah. Ya udah, nanti ke sekolah aja. Ya, Pak. Bisa? Nah, udah habis. Webexnya udah habis. Tinggal kalian. Nah, ayo. Kalian harus Lagi selesai di- karena kalian kalian harus kelompok selesai. yang didatengin, jadi kalian harus selesai. Bikin dulu. Sampai jalan Kita semuanya. jalan. Tuh. Oke, jangan lupa kita kasih identifier. Yang pertama adalah text box, nama, text box name in English. Kemudian yang kedua text box place, bahasa Inggrisnya. Yang ketiga text box date. Kemudian combo boxnya combo box religion. Kemudian buttonnya saya kasih button show. Ya. Oke, kita lanjut. Untuk pergi ke kolom ke bagian codingnya, kita double klik, tekan tombol show ini 2 kali, klik kiri 2 kali, tek. Nah, dia akan pergi ke ya, langsung ke private void button show. Nama buttonnya kan tadi button show ya. Kalau kalian mungkin beda namanya ya. Nah, apa yang kita masukkan dulu? Di sini yang jadi input apa? Yang jadi input adalah nama, tempat lahir dan tanggal lahir. Maka kita
langkah pertama adalah mendeklarasikan variabel input. Ini nggak perlu kalian buat juga nggak apa-apa ya. Yang tulisan hijau ini nggak perlu kalian buat juga nggak apa-apa. Jadi yang pertama kita butuh apa? String. Tipe dapetnya string, yaitu apa? Misalnya nama lengkap. Nama lengkap. Yang di atas tadi apa namanya? Nama lengkap juga. Oh, kebetulan sama nama lengkap ya. Jadi jangan nama lengkap lah. Nama saja. Pakai bahasa Inggris lah. Name. Ya. Kemudian string. Yang kedua, saya butuh apa lagi? Ada nama, ada tanggal lahir. Tanggal lahir berarti date. Gak apa-apa kalau deklarasi kebalik, gak apa-apa. String, tempat lahir berarti place, ya. Kemudian apa lagi? Agama, berarti string religion. Kemudian pesan, string message. Kemudian udah ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Satunya adalah salamnya. String yang terakhir adalah greetingnya, ya, greeting pakai huruf besar. Nah, huruf besar di sini sebenarnya boleh, tapi biasakan hindari diawali dengan huruf kapital. Kenapa? Karena di program pakai bahasa lain ini dia tidak bisa membedakan huruf kapital dan non kapital. Bedakan ini kan adalah identifier ya. Kita tahu bahwa variabel ini namanya name adalah variabel ini. Jadi dia adalah identifier. Identifier biasakan dimulai dengan huruf kecil karena nanti kita bedakan dengan statement itu diawali dengan huruf kapital. Jadi kalau supaya kita bisa membedakan ini adalah identifier, ini adalah statement, maka mulailah dengan huruf kecil. Boleh saya tambahkan misalnya huruf kecil, saya kasih variabel nama, di sini variabel tanggal, di sini variabel tempat, di sini variabel religion, di sini variabel message, di sini variabel greeting huruf besar ya tadi ya. Variabel greeting. Jadi saya mulai dengan huruf kecil. Saya dipahami ya? Nah, kemudian kita langsung bisa mengisi variabel name. Saya ambil dari mana? Variabel name. Di sini langsung ada variabel name ya. Variabel name saya ambil dari mana? Saya ambil dari text box name. Ada namanya di sini. Kalau kita sudah kasih nama dia ada di sini, text box name dot text. Ya, properti textnya yang kita ambil. Kemudian var date sama dengan text box date dot text. Textnya itu huruf besar. Ya, jadi selalu dia akan propertinya huruf besar, kecuali identifier. Ini identifier ya, text box ini T-nya kecil kan, maka dia identifier. Kemudian var apa? Place sama dengan text box place dot text. Kemudian religion, religion. Isinya adalah combo box, combo religion ya. Karena dia di situ ada dua ya. Yang agama yang bahasa Indonesia berarti yang di atas tadi. Kalau yang saya kan yang religion yang bahasa Inggris.
religion.text. Oke. Nah, setelah dapat nih, inputnya sudah dapat, ada nama, ada tanggal, ada tempat. Sebenarnya tempat dulu ya, baru tanggal ya. Kemudian ada agama. Nah, kalau dia agamanya Islam, baru dia kita pakai select case kayak gini. Ya, select case kayak gini. Kita copy aja ini. Karena sama kebetulan nih. Jadi, switch di sini bukan agama, tapi di sini switch berdasarkan var religion. Ya. Jadi saya milih di sini, switch di sini berdasarkan apa? Apa yang kita pilih di combo box religion. Jadi kalau di situ Islam, maka di sininya assalamualaikum. Tapi di sini bukan salam ya. Tapi apa? Var greeting. Ya, salamnya saya ganti namanya var greeting. Jadi ini adalah ini. Gitu. Ini juga salamnya adalah var greetingnya adalah salam sejahtera bagi kita semua. Ini juga ya. Ininya juga. Sampai sini bisa dipahami ya. Ya. Kalau dia agamanya nanti var religionnya adalah Islam, maka nanti var greetingnya adalah ini. Ya. Oke, setelah dia menentukan var greetingnya atau salamnya sudah, ya, kalian boleh buat nih. Misalnya switch buka kurung, berarti apa identifiernya? Agama. Ya, variabelnya apa tadi yang di atas ini? Variabelnya agama. Kalian buat di sini sama variabel agama. Misalnya di sini Islam. Kalau Islam berarti variabel greetingnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ketik aja boleh. Mau tulis pakai bahasa Arab, Pak? Gimana caranya, Pak? Kalau mau tulis pakai bahasa Arab, ada referensinya. Saya ambil tulisan bahasa Arab dari internet. Saya bisa ambil dari di Wikipedia, ya. Di Wikipedia ini saya ambil misalnya, ya, saya copy, saya buka di sini, saya paste di sini. Ya, ini adalah salam yang diucapkan lintas agama di Indonesia. Nah, di sini saya ambil kalau Islam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tulisannya seperti ini. Atau mau pakai tulisan ini boleh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang H ya. Kurang H sebenarnya. Oke, kemudian kalau Kristen di sini salam sejahtera. Kristen dan Katolik sama, salam sejahtera bagi kita semua. Atau dia pakai shalom. Shalom damai. Ya, boleh. Nah, itu yang kita tulis di sini. Itu yang kita tulis di sini. Atau kalau kalian nggak mau tulis ini juga boleh. Misalnya salam Islam, di sini salam Kristen, di sini salam Katolik, boleh juga. Biar mudah aja, yang penting kalian bikin dulu. Ya, di sini salam Katolik, di sini salam Hindu, di sini salam Buddha, di sini salam Konghucu, di sininya salam aja. Di sini salam, pokoknya salam. Misalnya, pokoknya salam. Ya. Setelah kita buat ini, baru kita gabung ke dalam message yang ini. Oh, ininya masih salam ya. Sorry, bukan yang ini ya, yang ini. Setelah ini, setelah kita switch case, kita isilah belum ini ya, var greetingnya ya. Kok var greeting? Var message yang belum ada ya. Var message sama dengan kok var greetingnya masih ini? Sudah nggak ada. Var greeting sama kan? Iya, sama. Var message adalah saya maunya di situ ada var name. Jadi saya mau gabungkan di situ adalah var name. Tapi sebelum var name saya mau ada tulisan nama, my name is, ya, my name is
my name is, nanti nama yang saya isi. Jadi nanti ada tulisan my name is, kemudian ditambahin dengan nama yang saya isi. Kemudian saya tambahkan enter, saya tambahkan baris baru, baris barunya seperti ini ya. Saya tambahkan lagi tempat tanggal lahir, my birthday, my birthplace gitu ya, my birthplace is, atau at ya, at tempat lahir saya adalah at, di sini pakai kutip ya, pakai kutip. Tempat lahir apa? Place ya, tempat lahir saya adalah place. Kemudian saya kasih enter lagi, saya kasih enter berarti saya kasih tanda kutip n di sini. Kemudian apa lagi? Saya mau kasih tulisan my birthday, tanggal lahir saya, my birthday is, saya tambahin lagi apa? Date ini ya, date, saya masukkan ke sini, date. Akhirnya apa? Terakhir saya kasih enter dulu, kemudian boleh langsung saya gabung di sini, boleh my religion is, saya kasih jarak 1 ya, jadi biar dia ada jarak nanti, religion gini ya, ini religion ya, saya copy ke sini, religion. Ini kapan itu garis ya? Tunggu, dia errornya di sini tadi ya. Errornya di sini, kalau ini saya buang. Aduh. Di sini error. Kalau ini saya buang. Ini kenapa dia error di sini? Jadi di sini nggak ada masalah. Oke, saya tambah. Religion. Koma. Saya tambah. Oh, dia error. Harusnya nggak ada nih. Atau nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai ini. Sampai error deh. Sampai sini errornya tadi. Kenapa ada error sini? Oh, ini ada. Oh, di sini. Mana ya? Ini nggak boleh ada dua. My birthplace adalah, boleh kok. Tambah, ini boleh. Ketik. Please. Ketik 2. My birthday is birthday. Atau saya copy dari atas ya.
copy dari atas, mungkin saya salah tulis saja. Yang ini saya copy. Ini ya. Saya paste. Cuma yang saya pastekan di sini pesan ini adalah variabelnya var greeting. Var message, sorry. Var message adalah pesan. Ini adalah var greeting. Var greeting. Kemudian di sini adalah enter 2 kali, jarak 2 kali. Kemudian nama lengkap di sini adalah var name. Var name di sini adalah nama lengkap, ya. Kemudian TTL di sini tempat lahir dan tanggal lahir. Berarti di sini tempat lahir adalah var place. Tempatnya var place. Mana dia? Tempat lahir saya ganti var place. Kemudian ini adalah var date, ya. Date. Kemudian yang terakhir agama adalah var religion. Jemput. Dia jemput. Jemput deh. Dia jemput. Mana? Motor putih ya? Ada. Nggak ada. Satu rumah ada. Mungkin lewat sini. Mana? Kalau sudah jemput. Dikit lagi kok ini. Nah, udah selesai ini, baru tinggal setelah kita masukkan ini jadi pesan, sudah kita satukan, baru kita tampilkan statementnya message box, ya. Message box ini kita menampilkan satu jendela kotak, isinya adalah pesan, ya. Message box titik kita tampilkan berarti show, pakai bahasa Inggris ya, show. Yang kita tampilkan adalah, nah ini sebenarnya memanggil metode yang sudah disiapkan sama Visual C. Nama message-nya adalah messagebox.show, ya. Ini adalah metode. Jadi inputnya apa? Inputnya adalah var message. Jadi dia akan tampilkan isi dari var message. Maka begitu kita jalankan, kalau saya isi nama saya di sini Ardi, kemudian Jambi, kemudian di sini 12 Desember 2001 misalnya. Saya pilih agamanya adalah belum ada agamanya, ya. Belum ada agamanya. Kalau belum ada, dia akan tampilkan seperti ini. Kita show. Dia akan salam. Kenapa? Karena agamanya tidak dipilih salah satu, ya. Salam, nama saya adalah Ardi, TTL adalah Jambi 12 Desember 2001, benar ya? Jambi, 12 Desember 2001. Agama saya adalah please choose one, karena belum pilih. Nah, untuk membuat dia terpilih, maka sebelumnya, makanya dia error, ya. Karena chase-nya itu error karena di sini belum ada itemnya. Itemnya belum saya masukkan. Itemnya saya masukkan dulu. Itemnya apa? Saya masukkanlah Islam, kemudian Kristen, kemudian Katolik, kemudian Buddha, kemudian Hindu, kemudian Konghucu. Dan ini harus sama persis dengan pilihan yang ada di sini. Harus sama persis dengan pilihan yang ada di sini. Misalnya dia I-nya huruf besar, maka harus sama persis dengan yang itu. Ya. Kalau enggak nanti enggak ada nih pilihan ini. Nah, setelah kita buat di situ, nanti begitu kita tampilkan, dia akan tampil please choose one. Kalau tadi enggak ada, ya. Kita coba ulang. Nama saya misalnya Ardi Junaidi. Kemudian ya, misalnya kota lain Palembang, kemudian misalnya 31 Mei 1999. Kemudian saya pilih agamanya misalnya Islam, maka hasilnya adalah tulisan greeting Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama Ardi Junaidi, tempat tanggal lahir Palembang 31 Mei 1999, agamanya Islam.
Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Nah, ini saya kopikan ke dalam LMS. Cuma yang perlu kalian pahami adalah di sini ada identifier. Ini juga identifier. Di sini adalah saya menggunakan button 1 untuk yang di atas. Kemudian yang di bawah saya menggunakan identifier ini, var name, var ini. Kemudian textbox-nya adalah textbox name, textbox date, textbox place, combo religion, ya. Jadi jangan salah. Di sininya juga item combo box-nya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, diawali dengan huruf besar. Ya. Kemudian ini saya copy ke dalam LMS. Saya buka LMS. Saya buka dulu LMS. Jadi biar kalian nanti lihat codingnya ada di LMS. Ini M2 ya, maka saya kasih di M2. Tapi sebenarnya bukan di M2 aja, saya mau masukin ke semua. Saya masukin dulu ke M2 di mata pelajaran pemrograman dasar. Kita di decision ya. Kita belum ke sini ya, kita masih di sini. Dan kemarin bukan di operator ya? Di operator ya kemarin? Iya, di sini ya. Di sini ya. Ini ada decision ya. Maka saya tambah satu buah materi. Satu buah materi decision ya. Decision. Pilih salah satu dengan switch case ya. Maka listing programnya adalah ini. Oke. Ada di sini semua ya. Saya simpan. Jadi kalian nanti bisa akses di decision with salah satu dengan salah satu switch case. Ya, kalian copy paste ini ke dalam program bisa. Cuma yang perlu jadi perhatian adalah identifier. Di sini kalian harus perhatikan. Di sini harus perhatikan. Saya kasih tulisan yang perlu diperhatikan, saya kasih warna ya. Saya kasih warna misalnya warna biru ya. Jadi di sini kalian perlu perhatikan adalah di sininya button 1 ya. Kemudian di sini ini perlu kalian perhatikan lahir, tempat lahir, agama, besar. Kalau kalian buat ini dalam keadaan berbeda, maka kalian harus konsisten menggunakan yang berbeda tersebut. Misalnya kamu masukin tanggal lahir di sini, misalnya pakai bahasa Inggris, apa? Date of birth tadi ya, maka gunakan tulisan yang sesuai dengan yang kalian buat. Nah, ininya berbeda. Kalau nama lengkap di sini menggunakan nama lengkap yang di sini, ya. Di sini saya pakai textbox 1, 2, 3 ya. Maka dia pakai textbox apa yang kalian buat. Di sini tadi misalnya textbox nama ya. Nah, kayak yang tulisan ini kalian harus hati-hati. Yang berwarna ini kalian harus hati-hati. Nih, agama. Nah, ini salamnya ya. Salamnya ya. Kalian harus hati-hati. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Paham? Kalian coba dulu, kalau misalnya kalian tidak dicoba masih bermasalah, masih error, maka kalian boleh tanya ke saya. Ini enggak.
ada yang minta dikit lagi. Ini set box so nah yang ini sama ya, saya nggak usah buat ya, jadi cukup yang satu atas aja ya. Oke, demikianlah video kita kali ini, mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.